sobat-sobat dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-29. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes! Salam sehat, salam optimis. We are the best, we are the winner. Nah, tema hari ini adalah hidup memiliki misi yang tepat dan benar. Punya attitude yang baik untuk berkembang, mempunyai visi dan arah yang baik untuk maju, tidak akan bisa kita capai ke sana jika kita tidak membangun misi juga. Nah, misi adalah keseluruhan tujuan, keseluruhan proses, keseluruhan tahap, keseluruhan agenda yang harus kita kerjakan, yang harus kita penuhi untuk mencapai visi kita, untuk mencapai arah hidup kita. Jadi penting sekali misi itu. Kalau tidak ada misi, kita hanya sekedar berhalusinasi. Itulah sebabnya Bill Gates berkata, visi tanpa eksekusi itu seperti kita melamun saja, seperti kita tidur saja. Maka orang-orang yang tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, ia akan seperti sekam yang akan ditiup angin kemanapun arahnya, ke kiri, ke kanan, ke depan, dan dia tidak pernah mencapai tujuannya. Orang yang tidak punya visi dan misi seperti sebuah kapal tanpa kemudi yang akan terombang-ambing dalam samudera kehidupan yang luas dan tidak akan pernah sampai. Seorang yang tidak punya visi dan misi, ia seperti berjalan di tempat dengan treadmillnya. 15 tahun hidup berkarya, hanya satu kali satu, dan setelah 15 tahun, ia tetap satu. Tapi punya misi yang tepat, misi yang benar, 15 tahun dia akan menjadi 15. Satu tambah satu, tambah satu, tambah satu, menjadi 15. Maka banyak orang yang tidak antusias menjalani kehidupan, tidak semangat, tidak optimis karena tidak punya visi dan misinya untuk mencapai yang lebih baik, yang berbeda secara kualitatif. Nah, untuk mencapai semua fase-fase proses pembelajaran dan pentahapan dibutuhkan strategic planning dan sebagainya. Inilah tahap demi tahap kita capai yang kita sebut sasaran. Sasaran adalah milestone, supaya kita tetap pada jalan yang benar, jalan yang tepat, on the track untuk mencapai visi kita. Jika kita sekarang bangun visi dari Karanganyar ke Surabaya lewat jalan tol, 3 jam berikut saya sudah sampai di Surabaya. Saya sudah ada di mall itu. Maka kita naik mobil melihat milestone. Surabaya 600 kilo. Surabaya 700 kilo. Wah, berarti salah. Saya tidak on the track. Maka harus kita putar balik. Itulah pentingnya sasaran-sasaran untuk mencapai misi kita, menggapai arah dan visi hidup kita. Jadi kalau kita lihat skemanya, visi harus kita capai dengan keseluruhan fase tugas-tugas, proses yang harus kita lewati, agenda-agenda yang harus kita kerjakan, dan setiap periode ada sasaran-sasaran yang harus kita capai. Maka betapa pentingnya juga misi itu harus kita kerjakan, misi itu harus kita perhitungkan, misi itu harus kita strategikan, misi itu harus kita pilih mana yang paling efektif, mana yang paling efisien,
mana yang paling tepat, mana yang paling benar untuk mencapai. Supaya prinsip Pareto bisa kita capai. Dengan energi 20%, kita menghasilkan produksi 80%. Jangan sebaliknya. Memakai energi 80% hanya menghasilkan produksi yang 20%. Wasting time, loss energi yang begitu banyak, dan kita kehilangan produktivitas dalam diri kita. Kita lihat visi komunitas internasional, dunia internasional. Masyarakat keadaan sekarang miskin, bodoh, hidup dalam peperangan, hidup dalam konflik, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penyakit dan sebagainya. Maka membangun visi untuk hidup damai bersama sebagai masyarakat internasional, membangun humanitas manusia internasional yang berkeadilan, yang damai dan sebagainya. Misinya apa untuk mencapai visi itu? PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu adalah misi kita. Maka ada UNESCO, ada UNHCR, ada ILO, ada WHO, ada FAO, dan seterusnya. Supaya keadaan yang sekarang ini bisa menuju visi ke depan, masyarakat internasional yang damai, masyarakat internasional yang berkeadilan, masyarakat internasional yang sehat, masyarakat internasional yang makmur, masyarakat internasional yang cerdas dan sebagainya. Ini misi yang harus dikerjakan untuk mencapai visi bersama. Mari kita lihat contoh-contoh dalam kehidupan kita. Atau kita lihat visi bangsa-bangsa untuk keluar angkasa. Mengapa kita hanya hidup di bumi ini terus-menerus? Mengapa kita dari zaman dahulu sampai sekarang hidup di planet bumi ini terus? Padahal alam semesta begitu luas dan tidak terbatas. Maka dibangunlah visi keluar angkasa, visi ke antariksa. Ya, saya ambil contoh saja. Bangsa Jawa atau Indonesia, jangan dikira tidak punya visi keluar angkasa loh. Visi bangsa Uni Soviet, Amerika, dan Republik Rakyat Cina. Dan mungkin bangsa-bangsa yang lain juga punya. Salahkah kita punya visi keluar angkasa? Tidak, harus. Cuma ketika kita tidak berbicara misi yang rasional, misi yang terukur, misi yang objektif, misi yang sungguh-sungguh bisa kita kerjakan, maka visi kita tidak akan tercapai. Nah, sayangnya kita membangun misi Gatot Koco, misi Kawah Condro di Muko. Dahulu kala Bimo dan Arimbi, sang raksasa perempuan dan lelaki ini, kawin dan menghasilkan anak yang bernama Gatot Koco. Anak ini harus masuk ke Kawah Condro di Muko, dilebur, dan keluar menjadi manusia superhero. Jadi misi kita adalah misi membangun mitos. Misi menciptakan mitos manusia superhero yang bisa keluar angkasa dengan selendangnya. So, pertanyaan besar. Misi keluar angkasa tercapai tidak? No. Belum. Karena kita gagal menentukan misi yang tepat dan benar. Bangsa Uni Soviet membangun misi Vostok dan akhirnya diganti dengan Soyuz. Yuri Gagarin, kosmonot Rusia,
akhirnya berhasil keluar angkasa pada 12 April tahun 1961 yang mengelilingi bumi. Antariksa dia kuasai. Itulah sebabnya menjadi kebanggaan. Dan akhirnya berkembang terus misi yang dikembangkan dari Vostok menjadi Soyuz. Dan akhirnya sudah diproduksi Soyuz 137, semakin modern, semakin dilengkapi dengan instrumen-instrumen penelitian yang sophisticated, yang sangat menakjubkan. Sungguh-sungguh ilmu pengetahuan luar biasa menolong manusia membuka misteri alam raya ini, supaya suatu saat jika dibutuhkan, bumi tidak sanggup lagi memberi kehidupan, kita bisa pindah ke planet lain yang ada kehidupan. Atau sebaliknya, melihat apakah ada kehidupan di planet-planet yang lain. Bangsa Amerika, misinya menciptakan misi Apollo. Diambil dari dewa Yunani, dewa cahaya, dewa matahari, dewa musik, dewa kehebatan. Itulah akhirnya dipakai Apollo. Dewa yang bisa membaca masa depan. Maka misi Apollo ini dipakai. Apollo pertama gagal. Sampai Apollo ke-11 baru berhasil pergi ke luar angkasa di bawah astronot Neil Armstrong pada tanggal 20 Juli 1969. Dialah manusia pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan untuk penelitian berikutnya. Visi keluar angkasa telah tercapai dengan misi Apollo. Dan misi Apollo sekarang diganti dengan misi Discovery. Dengan begitu terus dikembangkan untuk membuka misteri-misteri alam raya ini. Itulah arti membangun visi, pengembangan diri bangsa yang semakin sophisticated, semakin maju, memberikan sumbangan bagi kehidupan kita di bumi ini. Bagaimana dengan Cina? Cina misinya adalah misi Shenzhou, menciptakan roket luar angkasa yang diberi nama Shenzhou. Dan Yang Linwei adalah astronot Cina pertama yang berhasil keluar angkasa. Shenzhou 1-4 berhasil keluar angkasa tanpa awak. Dan Shenzhou ke-5 dengan astronot Yang Linwei berhasil keluar angkasa. Dan sekarang membangun pusat peradaban baru di luar angkasa dan mendarat di bulan. Dan seterusnya, Cina akan membangun visi melihat dan mendarat di matahari dengan titik pijak nanti dari bumi. Bukti-bukti material sudah diteliti, sudah diselidiki, dan visi baru dibangun. Kita harus bisa melihat dan sampai matahari. Nah, sobat-sobat, jangan pernah gentar. Kita belajar dari orang-orang yang memberi inspirasi hebat ini. Kita belajar dari bangsa-bangsa yang memberi inspirasi kepada kita untuk terus maju. Maka membangun misi yang tepat dan benar menjadi bagian yang harus kita kerjakan supaya kita mencapai visi kita. Oke, sampai jumpa di program Sekedar Berbagi berikutnya. Salam sehat, salam semangat, tetap maju.
merdeka.